Akibat angin kencang, pohon asana setinggi 30 meter pagi tadi tumbang menimpa pos dan pagar sekolah serta kabel udara di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Selasa sore, pohon setinggi 10 meter di komplek pertokoan Pondok Kelapa tumbang menimpa 14 kendaraan yang terparkir. Halo pemirsa, 109 calon menteri dan wakil menteri kabinet gemoy Prabowo Gibran saat ini mendapatkan pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Tak terima ditegur karena lawan arah ojek online cekcok dengan pengemudi mobil. Sementara 2 ambulans yang membawa pasien gawat darurat terjebak macet saat mengevakuasi bus masuk jurang. Ojek online ini terekam melawan arah di persimpangan 4 Alai, Padang Timur, Kota Padang dan hampir menabrak mobil yang melintas. Diduga tak terima ditegur karena lawan arah, ojek online ini mengejar mobil lalu menghentikannya. Pengemudi ojek online sempat cekcok dengan pengemudi mobil. Sejumlah warga yang melintas di lokasi memisahkan keduanya. Setelah video insiden ini viral, aparat Polres Padang mencari keberadaan ojek online untuk diminta klarifikasi. Video viral yang di Kota Padang masalah driver ojek online, saya yang bersangkutan meminta maaf atas kelalaian saya di jalan raya yang telah menerobos berlawanan arah, dan saya sudah memediasi dengan pihak pengendara mobil. 2 mobil ambulan yang sedang membawa pasien gawat darurat terjebak kemacetan di Jalan Jalinsum, Sisimut, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kemacetan terjadi saat petugas mengevakuasi bis Medan Jaya yang mengalami kecelakaan, terperosok ke dalam jurang. Sopir bis Medan Jaya berusaha menghindari lubang di tengah jalan, namun bis justru oleng hingga masuk ke dalam jurang. Sejumlah penumpang luka dan dibawa ke Rumah Sakit Nuraini, Kota Pinang. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspada hujan dan angin kencang. Di Jakarta, angin kencang menumbangkan sejumlah pohon hingga menimpa sekolah dan belasan kendaraan. Di Sleman, Yogyakarta, puluhan pohon tumbang menimpa rumah warga hingga mobil. Petugas memotong pohon angsana setinggi 30 meter yang tumbang dan menimpa pos serta pagar sekolah di Jalan Haji Naman, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pohon yang tumbang juga menimpa jaringan kabel listrik dan telepon. Sementara pohon mangga setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 10 motor serta 4 mobil yang terparkir di sebuah komplek pertokoan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Petugas harus ekstra hati-hati saat memotong batang pohon untuk menghindari kerusakan kendaraan yang tertimpa. Ketika angin kencang, mati lampu menurut informasi dari yang dekat sini. Keluar itu pohon langsung rubuh. Penyebabnya itu tadi katanya angin kencang. Nah, untuk korban sendiri yaitu menimpa kurang lebih ada 10 unit sepeda motor dan 4 unit kendaraan roda 4. Di Sleman, Yogyakarta, puluhan pohon tumbang menimpa sejumlah rumah, gerobak dagangan hingga mobil di 8 wilayah. Puluhan baliho dan papan reklame yang berada di Jalan Jogja Solo juga rusak tertimpa pohon tumbang. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasar Tebet Barat yang berada di kawasan permukiman mewah kini sepi. Tak hanya sepi pembeli, pasar juga mulai ditinggalkan pedagang dan banyak toko yang mulai tutup. Dan berikut adalah laporan tim liputan kami, Irfan Hardiansyah dan juru kamera Yudi Permana. Ya baik, terima kasih Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang kami saat ini sedang berada di Pasar Tebet Barat. Dan kami akan mengajak Anda, Reza, pemirsa, bersama juru kamera Yudi Permana, ini kami akan menggambarkan bagaimana situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini. Ini memang sudah terlihat beberapa toko ini sudah ditutup, dan ini tidak hanya satu yang ditempel stiker oleh pihak pengelola. Ini ada beberapa toko yang memang juga ditempel stiker ditutup sementara, dan memang ini
sejumlah toko sudah sejak lama ditutup dan ditinggalkan oleh para pedagang, dan tadi juga kami melihat ada beberapa toko lainnya yang disewakan oleh pemilik yang masih memiliki sisa masa sewa dari pihak pengelola. Dan menurut salah satu pedagang, pada tahun ini pendapatan mengalami penurunan hingga 40% lebih dan menjadi yang terparah semenjak Indonesia dilanda COVID-19. Sementara demikian, Reza. Ya, pemirsa, tidak salah kalau Bandung dinobatkan sebagai surganya kuliner. Kali ini kami akan ajak Anda menikmati sate gendut Maranggi dan ramen terbang yang dibalur oleh keju mozzarella. Di kedai Cioneng di Lengkok Kecil Bandung, sate Maranggi memiliki potongan daging jumbo. Tak heran, sate ini dijuluki sate gendut, yang diklaim sate dengan potongan daging terbesar se-Bandung. Menikmati sate gendut diberi 2 pilihan bumbu Maranggi, bumbu kacang atau bumbu kecap, ditabur irisan cabai rawit dan tomat. Satu porsi sate dijual Rp70.000. Ukuran daging 300 gram, setara 1 porsi daging steak. Sate Maranggi ini, porsinya luar biasa karena gendut-gendut semuanya. Jadi kayaknya 1-2 juga udah kenyang nih kayaknya. Melintasi kawasan Ciumbuluit, pecinta kuliner wajib mampir ke kedai Ramen Rio. Ramen Flying Kizu Ramen disajikan unik. Dicapit sumpit, mie ramen berdiri tegak seolah-olah terbang. Mie ramen tidak berbahan kenyal, tetapi disajikan kering, dibaluri keju mozzarella creamy. Kuah otentik Jepang dituang sebagian di mangkuk, sehingga rasa ramen crispy dan gurih. Semakin menggugah selera, ramen ditaburi jamur, telur, irisan daging, dan daun bawang. Penasaran rasa Flying Kizu Ramen? Satu mangkuk ramen di tangan chef asal Jepang dibanderol Rp65.000. Dari Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya tokoh dan ketua parpol, kabinet Prabowo Gibran juga diisi sejumlah nama artis dan pesohor. Selama 2 hari, Prabowo sudah memanggil 108 orang dan kabinet ini akan menjadi kabinet gemoy untuk 46 kementerian. Selama 2 hari audisi calon menteri dan wakil menteri, 108 orang tokoh dan artis sudah dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Di hari kedua, khusus untuk calon wakil menteri ataupun badan. Sejumlah pesohor ini, diantaranya Raffi Ahmad yang datang bersama dengan Gus Miftah. Mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, musisi Yovie Widianto, Giring dan Isyana Bagus Oka, serta Babe Haikal. Raffi mengaku diminta membantu sektor yang dikuasainya, pekerja kreatif dan seni. Sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni. Tak ditawari posisi menteri maupun wakil menteri, Gus Miftah yang merapat ke Kertanegara mengaku Prabowo memintanya memberi arahan menjalani sektor moderasi dan toleransi. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk. Meski 108 tokoh sudah dipanggil audisi calon menteri, calon wakil menteri dan badan, namun Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko memastikan struktur kabinet masih dinamis sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak pagi tadi para calon menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Gibran mendapatkan pembekalan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Untuk mengetahui suasana terkini terkait dengan pembekalan, sudah ada rekan Gisela Nurrahma di Hambalang. Gisel, baik Gisel, silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang melakukan pembekalan kepada para calon menterinya yang nantinya akan bergabung di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Dan pemirsa, pembekalan ini dilakukan secara tertutup, tepatnya di kediaman Prabowo, yakni di Padepokan Yaksa, yakni ada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dari pantauan kami, pemirsa, sejauh ini sudah ada sebanyak 59 calon menteri yang turut hadir, termasuk diantaranya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang juga sudah turut hadir sebelum pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pakaian atau dress code yang serba putih begitu. Adapun calon menteri yang sudah hadir, beberapa diantaranya juga ini merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, yakni ada Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Zulkifli Hasan. Kemudian dari bocoran informasi yang kami dapatkan, hari ini terdapat beberapa tema pembahasan atau tema pembekalan yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto, diantaranya tentang tema geopolitik, kemudian tema produk domestik bruto, hingga tentang kesuksesan sebuah negara. Dan rencananya, Wiki dan juga pemirsa, pembekalan hari ini akan berlangsung hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini hingga besok Kamis tanggal 17 Oktober. Sehingga saat ini kami pun masih terus menunggu para calon menteri ini untuk keluar, karena kami para awak media tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam untuk mengambil gambar di dalam kawasan. Sementara demikian, Wiki. Gisel, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 32 medali diraih tim Indonesia dalam kejuaraan daya ingat tingkat internasional di Singapura. Indonesia hampir merajai seluruh kategori usia yang dipertandingkan. Halo pemirsa, tahu nggak sih Indonesia pada bulan September 2024 meraih 32 medali dalam kompetisi daya ingat internasional. Dan kali ini saya mau ngajak Anda untuk bertemu para juara-juaranya nih. Yuk! Mengingat ratusan kata, nomor, nama, dan gambar dalam waktu singkat, mungkin sangat sulit bagi sebagian besar orang. Namun tidak demikian dengan 18 pelajar asal Indonesia ini. Memiliki daya ingat super kuat, kontingen pelajar Indonesia ini menyabet prestasi membanggakan. Total 32 medali, yaitu 6 emas, 13 perak, dan 13 perunggu diraih tim Indonesia dalam kompetisi daya ingat internasional di Singapura akhir September 2024. Capaian itu sekaligus menempatkan tim Merah Putih sebagai juara 2 overall country champion dengan total skor 10.604 poin, mengalahkan Singapura, Malaysia, dan Filipina. Indonesia tampil cemerlang di 3 kategori usia, yaitu Kids, Junior, dan Adult, yang masing-masing menyumbangkan 2 emas. Yang emas ini mengingat 15 menit wajah nama dan 15 menit kata acak. Aku tertarik soalnya masih jarang memori atlet di Indonesia. Terus juga selain itu memori sport itu ternyata sangat seru pas aku nyoba. Dari Depok, Jawa Barat, Giseliano Rahma, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sisa makanan menjadi jenis sampah terbanyak di Indonesia, hingga lebih dari 46 juta ton. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara penghasil sampah sisa makanan terbanyak kedua di dunia. Sebuah organisasi di Indonesia beroperasi sebagai bank makanan dan berkomitmen menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berikut adalah kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Akhirnya September ketemu, November kita launch A Blessing to Share. That was our first program, ngambilin makanan dari pesta pernikahan gitu. Dan di situ baru kita sadar tuh, itu back in 2017 ya, akhir 2017. Masuk satu artikel judulnya Indonesia Juara 2. Ya, juara 2-nya unfortunately buang-buang makanan.
Sekarang tuh kita nyelamatin mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 roti, ya, pieces. Terus kita ngumpulin ayam goreng itu mungkin sekitar 100 sampai 150 piece ayam goreng yang kita selamatkan. Dari hotel, dari teman-teman di hotel juga per hari mungkin 300 sampai 400 kilo. As a food bank, kita selalu fokus di 5 sektor, Mbak. Itu food service, hotel, restoran, catering, ya, retail, supermarket, toko-toko makanan, gitu. Ya, kita memutuskan untuk terus fokus untuk menyelamatkan makanan surplus, disalurkan ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Saat ini ada sekitar 147 penerima manfaat atau frontline organization yang bekerja sama dengan Food Cycle menyalurkan makanan di berbagai kota, ya. Kita itu manusia sosial, Mbak. Kita itu diciptakan sebenarnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena memang mungkin itu apresiasi, ya, apresiasi ke makanan. Pemirsa, sesuai UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah menyediakan program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kartu Indonesia Sehat merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala pada 2014 silam. KIS merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, termasuk warga kurang mampu, untuk bisa mendapat akses layanan kesehatan memadai tanpa harus terbebani biaya tinggi. Manfaat KIS mencakup akses layanan kesehatan gratis, perawatan penyakit kronis, kesehatan ibu dan anak, meringankan beban biaya operasi hingga penyediaan layanan medis darurat. Fasilitas kesehatan yang menerima KIS juga terus diperluas, dari mulai tingkat puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Salah satunya di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Dalam sehari, rata-rata sekitar 300 pemilik KIS datang berobat. Ya, dari tahun ke tahun lebih baik gitu kan, dari tahun sebelumnya. Untuk Puskesmas Jakarta, ya, banyak peningkatan untuk pelayanan KIS terhadap warga masyarakat di sekitar. Selain cakupan Vaskes, kualitas layanan kesehatan untuk peserta KIS juga terus ditingkatkan. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, selain dokter umum, ada belasan dokter spesialis yang siap melayani pasien KIS. Selain yang 4 besar, ada obgyn, bedah, anak, penyakit dalam, kita juga punya layanan kulit, jiwa atau psikiater, terus juga ada saraf, rehab medik, mata, dan lain sebagainya. Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan inovasi kemudahan layanan KIS agar pasien segera mendapat penanganan medis. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mempunyai program pencegahan agar rakyat Indonesia tidak mudah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemendagri gelar rapat koordinasi nasional keberlanjutan Learning Management System atau LMS. LMS menjadi solusi strategis menjawab tantangan dalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan desa. Rakornas bertema Learning Management System Pamong Desa Kementerian Dalam Negeri ini dilakukan untuk desa maju, mandiri, sejahtera dan bahagia menuju Indonesia Emas 2024. Rakornas ini bertujuan memperkuat implementasi LMS sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Dari Rakornas ini, para peserta membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi, termasuk peningkatan infrastruktur digital, pelatihan tenaga pengajar, serta integrasi sistem yang lebih baik di seluruh daerah. Learning Management System ini kita luncurkan untuk secara mandiri, Pamong Desa, kepala-kepala seksinya di desa,
itu bisa langsung mengupload fitur-fitur layanan pembelajaran yang sudah kami buat. Ini adalah program inovasi dari salah satu dari Kemendagri di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa. Upaya kita untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa. Inilah keunggulan LMS ini. Jadi satu-satunya platform berbasis digital interaktif yang bisa menaungi seluruh pamong desa tadi. Rakornas berkelanjutan LMS ini diharapkan bisa menghasilkan langkah strategis yang bisa diterapkan Pemda dalam mengoptimalkan pemanfaatan LMS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan literasi digital masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebahagiaan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono makin lengkap dengan lahirnya bebingah sang tansah ayu. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Di akun story IG-nya, istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, membagikan momen kebahagiaannya usai melahirkan putri pertamanya. Menyambut kelahiran bebingah sang tansah hayu, Kaisang memberi hadiah bakir bunga bernuansa pink yang disimpan Erina di ruang persalinan RSU Bunda Jakarta. Nama bebingah sang tansah hayu yang disiapkan Erina berasal dari bahasa Jawa yang berarti selalu bahagia dan cantik dalam tutur dan parasnya. Putri dari Kaisang dan Erina ini menjadi cucu ke-6 dari Presiden Jokowi. Bebingah itu yang membuat bahagia. Sang tansah itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya. Dan saya kangen anak saya.